Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hukum sebagai common good dalam disiplin ilmu filsafat hukum. Jadi untuk yang pertama sebagai open statement bahwasanya konsep pertama common good itu dicetuskan oleh Aristoteles, di mana konsep tersebut dijadikan sebagai konsep yang sangat sentral dari teori-teori politiknya. Dengan kata lain, common good ini berkembang mengiringi proses alur politik yang terjadi di masa kehidupan Aristoteles dan terus dikembangkan oleh aliran Aristotelian. Pemikiran tentang common good ini berawal dari sebuah perenungan tentang fungsi sebuah negara itu didirikan adalah untuk mewujudkan kebaikan. Jadi pemikiran Aristoteles mengenai common good ini pada dasarnya memang ditujukan agar suatu negara itu akan hidup dalam sebuah kebaikan. Common good yang dibawakan oleh Aristoteles itu memang berangkat dari kondisi politik pada saat itu, dan terus berkembang dengan teori-teori politiknya. Dalam arti lain, memang Aristoteles ini dalam mewujudkan atau merealisasikan common good dalam teori politiknya itu berangkat dari sebuah kesadaran bahwa untuk menghadirkan kesejahteraan dalam sebuah kehidupan yang bernegara dan berbangsa itu membutuhkan partisipasi publik untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang didominasi oleh unsur-unsur politik. Jadi di sini memang dimaksudkan bahwasannya kaitan antara negara, kaitan antara common good dan kaitan antara masyarakat itu saling saling berhubungan, sehingga negara yang baik berarti membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu, dalam diskursus common good Aristoteles yang merupakan pelopor dari lahirnya istilah common good itu juga termasuk golongan pemikir-pemikir pramodern yang mengaitkan common good dengan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan kehidupan yang berbudi luhur, berupa keadilan, kebajikan, dan kesejahteraan yang hanya dapat diwujudkan atau direalisasikan dalam komunitas politik yang ideal. Eh, Pendapat yang sejalan dengan gagasan dan tujuan common good Aristoteles ini hadir dari Marcus Tullius Cicero, atau yang biasa kita sebut sebagai Cicero, dalam bukunya yang berjudul On the Republic and on the Laws. Itu yang mengatakan bahwa kebaikan rakyat adalah hukum tertinggi negara. Jadi di samping itu atau secara tidak langsung meyakinkan bahwa negara itu harus mengedepankan prinsip-prinsip yang mana mengedepankan adanya kebaikan, kesejahteraan untuk masyarakat. Bagi Cicero, common good ini merupakan sebuah solusi yang berangkat dari suara rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dipertegas oleh Cicero dengan mendefinisikan makna res publica, yang berarti sesuatu dari rakyat, dengan artian lain bahwa sesuatu yang berangkat dari rakyat itu dengan arti lain bahwa dalam sebuah komunitas besar, perjanjian tentang keadilan adalah untuk kebutuhan komunitas atau kebaikan bersama. Jadi Cicero di sini mengedepankan bahwasannya eh, apa namanya suara rakyat itu dibutuhkan untuk membangun suatu negara yang sangat baik. Common good itu merupakan salah satu teori yang terus berkembang dalam sejarah perkembangan politik barat, dan terus dikaji oleh para ahli filsafat moral dan politik dalam merumuskan tujuan bersama, sehingga nantinya common good itu dapat menghadirkan kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disebutkan bahwa teori common good yang kemudian dimaknai sebagai kebaikan bersama secara moral. Jadi antara common good itu sendiri nanti akan berdampak juga tentang kebijakan hukum, serta juga akan berdampak pada moral-moral dalam diri masyarakat. Adapun pemaknaan common good sebagai kebaikan bersama dan cenderung ke nilai moral itu dikarenakan fokus kajian penerapan common good itu lebih ke ranah publik. Jadi bukan lebih condong ke privat, melainkan lebih condong atau memiliki tendensi terhadap ranah-ranah publik. Hal tersebut dilatar belakangi dengan adanya klasifikasi bentuk pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang korup.
Sehingga di sini memang pemaknaan common good ini kalau kita implementasikan dalam negara itu adanya bentuk pemerintahan yang baik ya, dan juga dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang korup atau korupsi. Pemerintahan yang baik menurut Aristoteles itu adalah pemerintahan yang berdasarkan atas keadilan, kebajikan, kesejahteraan. Sedangkan pemerintahan yang korup atau yang buruk itu adalah pemerintahan yang mementingkan kepentingan pribadi. Jadi di sini Aristoteles sudah membagi secara tegas apa yang dinamakan bentuk pemerintahan yang baik, gimana klasifikasinya, dan juga klasifikasi berdasarkan pemerintahan yang korup. Sementara pemaknaan common good sebagai barang milik umum ataupun kepentingan umum oleh para ekonom apabila dikaitkan dengan ilmu-ilmu ekonomi itu juga sudah menyusun ataupun memaparkan dalam paragraf sebelumnya lebih mengarah kepada pengelolaan barang publik yang bisa dimanfaatkan bersama dan dijadikan dasar dalam menghadirkan kebaikan bersama. Jadi di sini memang apabila dari segi ekonomi dan juga hukum itu sendiri antara ataupun istilah common good itu dapat ditarik benang merah yang hampir sama antara keduanya. Jadi adanya kepentingan masyarakat yang harus diutamakan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Nah, hukum sebagai common good itu sendiri pada akhirnya dimaknai sebagai suatu entitas atau wujud yang dapat membawa kebaikan bagi siapapun. Hal tersebut apabila diimplementasikan ataupun direalisasikan di dalam masyarakat adalah hukum yang memberikan keadilan bagi siapapun yang tunduk pada aturannya. Jadi pada dasarnya memang hukum itu adalah suatu entitas yang bagus, suatu wujud yang bagus untuk mendirikan suatu negara yang baik, apalagi ditambah dengan adanya prinsip-prinsip, konsep-konsep serta gagasan-gagasan yang mengenai common good, sehingga hukum sebagai common good itu dapat juga diartikan sebagai hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan serta kebutuhan-kebutuhan republik, dalam hal ini adalah masyarakat. Mungkin sekian pembahasan mengenai hukum sebagai common good dalam disiplin ilmu filsafat hukum. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.